Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara ngobrolin horor yang seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita horor. Betul. Langsung aja nggak usah pakai lama. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk langsung ya. Yang mulia Mbak Ayung. Jelin. Enak banget tuh kalau nyebutin itu tuh. Kayaknya enak banget. Langsung Bro Ayung monggo, langsung aja nggak usah lama-lama gitu. Ini. Oke. Terima kasih. Udah dipersilakan berarti. Udah dipersilakan mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah seperti biasa. Langsung menyapa kawan-kawan ya, biar cepat selesai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat tentunya. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih bersama kami berdua ya Bi. Ada Riam Biru di sana dan diriku yang niatnya mau ngobrol yang serem, yang horor-horor. Ya, semoga yang ini hari ini ngetek yang berapa Bi? Ketiga. Ini pengennya nggak lolos, harus serem Bi. Harus serem, oke. Satu tadi kurang serem, yang kedua niatnya mau serem banget, situ mengacaukannya Bi. Iya, karena ada yang mancing. Karena ada yang mancing ya. Jadi salahku sendiri ya Bi ya? Iya, salahnya sendiri. Baik. Itu nggak bisa disalahin soalnya. Iya, yang ketiga ini harus serem, Miss Mentok. Oke. Serem ya. Berarti serem ya. Oke. Gue nggak gangguin nih kalau udah ngomong serem kayak gini. Baiklah. Semoga ya kita sama-sama berdoa aja. Iya, kita berdoa aja. Semoga ini seserem mungkin. Tetap ada batasannya sih Bi. Jangan melampaui tadi aturan yang bermain. Oke. Betul. Ini adalah kisah Bi, tentunya kisah yang terjadi di masa lalu Bi. Ya namanya kisah terjadinya di masa lalu. Iya, itu kan udah mulai dulu. Iya kan, gue kan ngelempengin Bro Ayung. Kisah ya itu udah terjadi. Iya Ci, kalau di masa lalu. Kalau yang di masa depan gitu ceritain itu bukan, itu namanya khayalan gitu. Benar. Nanti hoak lagi ya Bi. Jadi kisah ini terjadi sekitar mungkin 20 tahunan yang lalu. Bahkan bisa lebih Bi. 20 tahunan yang lalu, sekitar tahun 2000-an ya berarti. Sekitar tahun 2000-an. Jadi ini adalah kisah seorang anak kecil berumur 5 tahunan. Kisah seorang anak kecil waktu itu. Berarti dia kelahiran tahun 95-an. Betul, 95-an. Malah waktu itu tak tanyain, berarti kamu pas lagi kamu lahir ini ya belum banjiran ya waktu itu. Karena banjiran di daerah aku di sana itu tahun 91. 95 itu berarti lu masih SD. Masih SD. 95 SD ya? SD. Karena 98 SMP. 98 SMP. Bagaimana kalau kita naikin sedikit lagi, Bi? Salah 98 lu masuk SMA. 99 masuk SMA. Iya. Ya, 95 ya SD mau SMP lah kayak gitu. SD mau SMP ya. Ini bukan mau nggak nyeremin ya, enggak ya. Enggak, memang itu fakta harus dihitung. Temporal waktunya harus tepat. Betul. Kalau enggak nanti yang bersangkutan, "Lu aku ditua-tuain gimana?" Repot. Nah, itu seorang anak kecil, dia itu memang tumbuh di dalam keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya petani Bi, dan juga kadang-kadang ya berkebun seperti itu. Dan ini terjadi lagi-lagi di Tumaritis sana Bi. Karena kalau di Tumaritis ceritanya masih banyak. Di Tumaritis yang tahun 91 pernah kebanjiran. Betul, 91. Itu Tumaritis tatarannya tinggi, tapi tahun itu pernah kebanjiran. Bahkan ada kisah di saat kebanjiran, tapi nanti aja wis. Gitu. Tapi ini kisahnya tadi seorang anak itu umurnya sekitar tadi 5 tahunan. Karena memang waktu itu ibunya sering sakit juga, dia juga jualan begitu ya Bi. Dididik sama bapaknya walaupun sekecil itu. Ya di sisi lain memang dia suka ngikut terus. Biasanya anak cowok ikutnya bapak kemana-mana begitu ya. Padahal kadang-kadang alih-alih dia mau ngewangi bapak, mau bantuin bapak, justru ngeribetin. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kalau kata bapaknya, ya kalau misalnya aktivitasku di kebun, bikin pagar, nebang bambu atau apa, masih mending adem. Lah kamu ngapain toh mau ikut-ikutan, sawah itu panas. Sawahnya panas. Iya benar, tapi kan apakah ketika nanti kepanasan nggak ngerepotin? Kan ada gubuk Pak. Ya wis ke gubuk. Nah zaman dulu nggak kayak sekarang. Air sawah itu diminum masih baik-baik aja. Jadi misalnya galengan begitu ya, galengannya bawang, atau misalnya parit-parit begitu agak jernih, ataupun butek-butek kayak
yang bercampur lumpur begitu ya, air ada keruh sedikit, baik-baik aja minum. Karena dulu pupuknya itu ya masih alami ya. Alami, bukan pupuk kalau sekarang. misalnya harus pakai yang ini juga nggak terlalu, nggak diposir kayak sekarang. Jadi zaman itu memang kadang-kadang kan memang bukan musim hujan, jadi air harus dibantu sama pompa sama diesel. Keluarnya diesel itu kok mending banget. Itu biasanya ada apa namanya parit yang agak luas sendiri, ya ukuran semeter lebih gitu ya panjang. Itu tampungannya Ditampung jatuh di ke sana. situ. Nanti baru lari ke galengan tadi. Itu biasanya buat mandi-mandian kami, Bi. Bocah-bocah kecil. Nanti kalau haus ya minum di situ, nggak apa-apa. Nanti ngeribetinnya, misalnya ada samping-sampingnya sawah itu atau di sawah sendiri tadi ada kuli, misalnya lagi ada kuli yang di situ gitu, kan nanti dapat jatah jam 10 itu dapat nasi bungkus, namanya kojong kalau nggak salah, namanya kojong. Di dalamnya itu tempe yang dimasak di apa namanya kukus, dibumbuin warnanya kuning begitu ya, sama kangkung. Kayak bacem gitu bukan? Enggak. Bukan, beda ya? Enggak dibacem, cuma dibumbu kuning. Semur. Kalau semur ini ya, apa kecap ya, coklat ya. Oh, coklat. Kalau itu kuning, yang kuningnya nanti sama sayur kangkung. Biasanya dilempit pakai itu ukurannya porsinya jumbo-jumbo, gede-gede, ditekuk pakai godong, pakai daun pisang. Karena panas kan nanti layu, aromanya udah aroma daun. Minumnya pakai teh pahit. Itu perasaan kalau zaman dulu enak banget kayak gitu. Ini kalau anak-anak mandi-mandian ngeribetin itu. Pada ngelio ya, kadang-kadang ibu-ibu kayak gitu. Kemangan kayak itu. Tuman, kadang-kadang ada yang ngomong begitu. Tuman tuh, yang melas bocah malah meriang nanti ngerepotin, itu juga ponakan, malah ada anaknya kuli-kuli tadi. Ya kami sering seperti itu lagi kecil, Bi. Nah ini karena nggak mau nyeritain teman-temanku, ini kan bocah lingkungannya beda, seberangnya kali. Itu ngikutin bapaknya kemana-mana, Bi. Termasuk saat itu bapaknya lagi jatahnya, itu kan dibagi berkala ya. Kadang lagi musim hujan harus nanamnya padi. Kalau musimnya udah geser ke musim kering, ininya bawang merah. Jadi harus dipacul-paculin, dibikin galengan-galengan begitu. Dan ini masih baru, mau persiapan mau nanemin bawang. Bawang merah harus prosesnya macam-macam lah ya. Setelah dia ada sekitar ada ininya udah dipotong ujungnya, mau ditandurin begitu ya, udah mau ditanam, itu posisinya harus apa namanya digembur-gemburin dulu, dipacul-paculin. Ini orang tua tadi, si bapak-bapak tadi, sebut saja namanya Pak Imam lah begitu. Itu di sawah bareng sama anaknya, Bi. Dia dibilangin sama bocah tadi, Tong, ya Tong, manggilnya Tong ya, Tong, aja melu-melu burine bapak, jangan sampingnya, jangan di belakangnya. Ini megang pacul, lagi-lagi nyerimpeti, maunya ngintilin terus. Udah sana mainan sendiri, itu nangkepin kodok, apa nyari ikan-ikan kecil begitu ya. Tapi jangan di galengan ini dalam, katanya dia begitu. Lagian lumpurnya juga dalam karena baru dibersihin. Itu namanya di malam katanya, diambil taruh ke atas. Gitu ya. Iya katanya. Ya udah, tapi kalau panas ngaup ya di itu gubuk. Iya ngaup di gubuk. Kalau pulang jangan pulang jauh, kamu nanti nyasar. Ya wis, bapaknya itu aktif. Macul-maculin lagi karena sedianya nanti habis ini disiram kan sore gitu ya, paginya mau tanemin bawang merah. Itu lagi asik-asiknya, ya asik nggak asik mungkin panas ya bapaknya ya, itu nggak memperhatiin bocahnya, Bi. Tahu-tahu itu senyap, Bi, nggak ada suara apapun, kan posisinya di belakangnya dia. Mungkin karena ini kan macul makin ke depan, makin jauh dari seorang putra tadi. Dia sambil macul, kok anak anteng banget ya, kalau kayak gini enak kerjaan bisa cepat selesai, nggak ngeribetin. Lama-lama kok aneh, nggak ada suara apapun, bocah kemana begitu. Oh ya mungkin main ke sawah seberang, atau itu setelah itu kan ada kali kecil tapi cetek begitu, di situ banyak ikannya. Tapi dipanggil-panggil, tong, nggak ada suaranya. Pas dia nengok ke belakang, itu dia kaget, bukan kepalanya, si pacul nyampe kelempar begitu. Namanya orang panik, larinya bukan di tadi galengan yang buat jalan begitu, tapi dipaculin tadi kan ceplok, susah bilama, itu baru nyadar, baru ke samping. Yang kelihatan itu di ujung tadi apa ya, parit-paritnya itu di ujungnya itu anaknya itu si
apa ya, kakinya tinggal kelihatan ujungnya doang gitu loh, Bi. Jadi bener-bener dia nyeblok ke bawah begitu, nyungsep di galengan yang itu. Nah, apa paritnya. Parit Di yang paritnya itu tuh nyungsep begitu. Jadi astagfirullahaladzim, tong, dia langsung lari ke situ, susah banget, baru connect minggir di galengan yang enak kan ya, baru langsung diangkat pakai tangan dua begini. Itu posisinya, ternyata si anaknya tadi nyeblok, jadi si setengah badan begini masuk ke lumpur, langsung dikorok-korok begini kan, ya Allah astagfirullahaladzim begitu. Itu yang lain pada denger kan, orang-orang yang kuli, petani-petani, apa nih mam, ya Allah bocah nganti kayak gitu, bocah nganti seperti itu. Ini kan pas lagi diesel nyala, lari Bi, atau keseret-seret sampai pala-palanya nendang-nendang tadi bekas paculan begitu ya. Langsung kadernya ini jangan-jangan udah nggak ada anakku, langsung dibawa ke diesel tadi. Dicuci. Itu kan jros begitu kan, akhirnya keluar, minggir bocah-bocah kayak gitu kan, apa malam, wis awas. Itu digerojok begitu, dicuci kayak nyuci baju katanya, jangkingin, dikorok-korok begitu, tapok-tapokin lah dadanya, punggungnya begitu. Akhirnya keluar lumpur banyak banget, hidup Bi, masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, lempeh-lempeh, batok-batok begitu. Man gak balik, jangan bawa pulang kata ibu-ibu yang lagi apa nyiapin bawang juga, tak sawah yang lain begitu ya. Tapi ada yang ngomong jangan, ini masih lemas. Ada yang bawa minyak apa enggak? Ya enggak ada, namanya di sawah gitu ya. Ya wis dianget-angetin pakai itu teko yang tadi buat minum gitu kan, dilapisin sama daun, tempel-tempelin begitu, dianget-angetin. Terus bajunya diudani Bi, ditelanjangin namanya anak kecil kan, cowok kan dia. Itu ada yang jaritnya dilepas, ada yang dobelan sih Bi. Ini aku belum nyemplung, biar hangat. Terus jangan ditaruh di dalam biar kena matahari, biar panas. Itu mulai bisa ngomong. Akhirnya setelah bisa ngomong itu dibawa pulang. Nah, anak itu kan lama-lama kan gede ya. Itu bisa cerita. Itu belum lama cerita sama diriku. Itu ngomong, kamu emang dulunya pernah kayak gitu? Iya, serius. Katanya nyeblok segini, kan aku nggak lihat. Nyeblok, bener-bener nyeblok. Aku sih nggak lihat, namanya belum sadar. Tapi yang aku rasain, ya perasaannya gimana? Awalnya itu gimana? Kenapa nyungsep begitu? Yang aku nggak boleh sama bapak, nggak boleh ngikutin. Akhirnya setengah ngambek Bi. Di sini nggak boleh, itu nggak boleh. Lah, mau nyari ikan ke kali kecil di dekatnya randu-randu itu, pohon randu itu yang ada. Yang dulu kita live itu ya? Iya, yang ada ratu-ratu ularnya itu Bi. Itu ternyata di situ kering Bi, karena musim udah kemarau. Balik lagi ke parit yang ada airnya situ. Itu Mas, di situ ada ikan emas. Katanya ada ikan emas di situ Bi. Kalau misalnya nalar, yang naroin siapa? Nggak ada ikan emas, apalagi parit baru begitu Bi. Tapi aku ngeliat banyak ikan emas di situ. Namanya bocah. Jadi pegangan harta karun ini, gitu ya harta karun, pegangan ini rumput-rumputan yang di galengan tadi itu mau ngeraih tadi si ikan mas tadi, Bi. Tapi kalau misal dipikir-pikir, lah emang bisa megangnya kamu masih kecil begitu. Yang namanya bocah pengennya ya megang terus bisa diambil. Itu kepleset langsung jelem nyungsep, udah aku lah. Kamu masuk ke dalam parit itu posisinya kepalanya di bawah kepalanya Mas. Itu yang ngerasain apa? Aku di sana ya perasaan itu ngerasanya bukan air katanya Bi. Ini pengalamannya beliau ya. Jadi di dalam sana itu lama banget, nggak 1-2 jam, lama di sana pokoknya. Tapi yang ada cuman gelap semua. Aku nggak bisa ngelihat cahaya sama sekali, gelap semua. Tapi aku nafas di sana nafas. Di sana nafas, dan aku tahu maksudnya aku tadi jatuh ini di mana gitu loh Bi. Ini di mana, aku jalan ke sana hitam, jalan ke sini hitam. Berarti dia posisinya udah nggak nyeblok perasaannya gitu ya. Iya, karena dia udah jalan ke sana ke sini kan. Iya, dia perasaannya pokoknya nggak inget pokoknya. Pindah alam gitu. Pindah alam mungkin seperti itu ya. Jadi di sana itu rasanya gelap semua, lumpur kali aku bilang gitu, karena lumpur kali. Ya nggak tahu. Tapi kamu ngerasa hidup, aku ngerasa masih hidup. Malah di sana itu jalan nyari-nyari, malah aku di sana nyebut kecil seperti itu ya. Pak, bapak aku di mana kayak gitu Bi. Aku di mana? Aku gelap semua. Ini peteng kabeh, Pak. Nangis di sananya Bi. Terus ya Allah aku di mana kayak gitu. Jadi gelap, sama sekali gelap. Itu sampai lama. Tapi di sana cuman kayak ada perasaan kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut, ada Allah kayak gitu terus Bi. Itu sampai dia itu ngerasanya
di bawah tadi diesel lagi digerujuk itu, dia sebetulnya minta ampun udah. Jadi lagi ini kan dia udah diangkat, itu masih di alam sana mungkin ya. Pas lagi dibersihin, itu sebetulnya dia udah siuman, tapi bapaknya pengen lebih bersih lagi. Dihajar terus, dia itu nyeseknya di situ. Malah aku minum air banyak di situ. Aku tuh masa bener pengen ngomong Pak Uwis, tapi kakinya di atas diginiin. Itu di situnya malah yang pas lagi dikerujukin air. Ini aku batuk-batuk itu sebenarnya karena itu. Oh, kamu gak berterima kasih, aku bilang gitu. Nah ya bukan begitu Mas, aku udah sembuh, udah siuman, udah balik lagi. Nah, perpindahannya gimana? Nggak tahu, tahu-tahu ada yang ngomong jangan takut, kamu harus ngalamin ini kayak gitu Bi. Nggak apa-apa, ingat sama Allah. Tahu-tahu sananya udah lama banget pokoknya lah, aku udah nyari-nyari, aku nih hidup apa mati kayak gitu Bi, tapi adanya gelap doang. Pas itu ngerasain batuk itu terang tapi air semua. Ini malah bingung lagi, ini di mana posisinya kebalik sih Bi. Tapi banyak kaki begitu ya. Jelas banyak kaki di kiri kanan. Tahu-taunya aku lagi digerujukin di itu. Diesel gitu di diesel. Itu aku ampun. Itu katanya kolornya bapaknya sampai ketarik. Jadi kan dia minta ampun, nggak ada suara keluar karena dihajar tuh sama air, narik kolor bapaknya nggak sengaja. Melorot. Baru manuke ada yang kuli-kuli yang lain manuke kayak gitu, mungkin nggak pakai daleman apa ya Bi, lupa namanya, dari ke sawah pagi-pagi kan ya, kadang sarungan pakai sarung kolor, burungnya nggak kasih daleman kan begitu Bi, belum kasih makan lagi belum dikasih makan. Iya, bisa jadi kasih makan. Nah itu Mas kayak gitu. Oh terus habis itu seremnya mana, katanya horor. Ya itu buat aku pertama itu horor banget Mas. Nah setelah kejadian itu baru aku ngalamin sesuatu yang memang nggak pernah aku alamin sebelumnya. Sebenarnya aku atis banget, walaupun di pepe ya, dijemur kayak gitu, tapi di dalamnya aku ngerasa dingin banget. Dan aku merasain takut dan pertanyaan tadi itu alam apa, di mana begitu ya. Tapi bapakku masih nurusin pekerjaan, tetap aja nyampe sore pulangnya Bi. Karena kan ini nasi ponggol tadi kan bukannya dibawa pulang tadi? Apanya? Si bocahnya begitu? Belum, nanti dibawa pulang tadi kan, nanti bawa pulang terus ada yang nyegah, jangan gitu kan, jemur dulu. Itu nggak dibawa pulang, Bi, nyampe sore ibunya ngelihat, "Ki bocah pucet temen, kena apa sih bapakmu?" gitu. Ini bocah pucet banget, kenapa? Nggak ngaku. Nah, orang biasa dolanan banyu kayak gitu, mainan air, takut disalahin sama istrinya kan, seperti itu Bi. Itu akhirnya apa, sejak saat itu si bocah kotong itu sakit Bi. Dia itu semakin sakit semakin lama, sakitnya sampai berbulan-bulan Bi, di sana. Tapi dalam sakit itu dia melihat sesuatu, semua yang tadinya nggak nampak dari mata biasanya dia itu melihat semua Bi. Termasuk hal yang paling serem itu, dia itu selalu digangguin sosok ikat lima, sosok pocong itu di kamarnya dia sendiri. Jadi kadang-kadang kan ibunya jenguk, sakit lama, mungkin zaman dulu itu karena keadaan atau misalnya medis nggak kayak sekarang gitu ya, apa namanya ya, sakitnya lumrah selama itu nggak, pokoknya udah dimantri begitu, udah selesai, ada obat diminum, selesai ya, kadang-kadang sibuk nanti nungguin ada duit begitu. Dia baringan dari bocah seger tinggal tulang belulang waktu karena itu. Lama berbulan-bulan. Nah ini dia itu aku selalu ya, kalau misalnya tadinya kan masih bisa keluar ya Mas, masih ngelihat sosok Gondoruo, sosok apa aku ngelihat. Takut apa enggak? Ya takut, masa enggak takut. Kadang-kadang apa kecil, misalnya ngelihat cacing jadi gede kayak ular, gede banget kayak kereta begitu, nanti aku masuk. Tapi yang lama-lama badanku tambah nggak enak, udah di kamar aja. Paling dirawatin sama yayu-yayunya, kakak-kakaknya, kadang sama ibunya. Tapi satu ketika itu aku ngerasain, aku ini biasa ngelihat seperti itu di luar, tapi di dalam kamar aku nggak pernah, di rumah itu nggak pernah. Ini hawanya, walaupun aku katanya aku nggak bisa ngelihat diri sendiri karena udah parah banget ya. Katanya tinggal berulang-berulang, katanya yang nengokin. Tapi aku bisa ngerasain di kulit itu ada yang datang, ada orang lain, hawanya orang lain, bukan keluarganya. Itu dia kerasa Bi. Kalau keluarganya dia udah antang, ini kok ada hawa yang lain. Tapi ini bukan kayak manusia, hawanya lain, maksudnya bukan tetangga, bukan siapa ya. Jadi saking lelahnya matanya cuma lihat sedikit itu, ngeliatinnya bagian bokongnya karena duduknya di sampingnya
ini kepala di sini loh, Bi. Duduknya di sampingnya dia. Jadi bagian bokongnya ke atasnya dia nggak sanggup buat melihat begini, Bi. Jadi yang aku tahu ini pakainya putih, pakainya putih. Sebentar Bro. Oke. Pakainya putih. Pakainya putih, mungkin jarik atau kain sarung putih, begitu ya. Tapi atasnya nyambung kayak apa namanya, kayak dress begitulah. Pokoknya kain atasnya nyambung. Kayak begitu, daster, kayak daster gitu ya. Iya, atasnya tapi nyambung, Mas. Lah terus tak perhatiin ya, Mak, tak panggil mak, kirain mamaku, mak, nggak nyaut, tapi kok nggak ngapa-ngapain, padahal aku di sininya lempek, kayak panas pengen dirapin. Mamaku biasanya itu ngelapin apa begitu ya, kok ini nggak ngapa-ngapain, duduk malah madepnya sono. Aku mau nengok, mak mau lihat wajahnya nggak bisa, nggak berdaya ini matanya, nggak bisa naik lagi ke atas, jadi mungkin segini doang Bi kelihatannya. Itu ngebelakangin kan berarti posisinya. Iya, posisinya, jadi dia tiduran ke sini, ini di sininya gitu. Jadi itu lirik-lirik doang, tapi posisinya kelihatannya bokong sama ya seginilah gitu. Pas itu kok ini apa ya, Kak, di bagian pinggangnya kayak ada talinya, Bi. Bengkung, mungkin dipikir bengkung itu yang tali yang orang tua dulu itu ya, kalau habis melahirkan ya, gitu tali. Dia pikir itu bengkung, tapi kecil, cilik, itu tipis kayak kain yang bujur ya, kain perca yang disobek begitu. Kok ikatannya kayak gitu sih? Itu lama-lama diperhatiin lagi. Mak, dia nyebut kayak gitu, tentu lirih, menurut dia kenceng, tapi kan mulutnya udah nggak berdaya begitu. Cuman geser-geser doang, Bi, kayak gini doang, geser, terus kesini lagi, geser. Mak, jangan kayak gitu, mak, aku takut. Lama-lama dia ngomong kayak gitu, aku takut. Itu Mas lagi tak perhatiin kayak gitu, lama-lama kelihatan dari samping, jadi ini kesini ini meleduk begini, Bi. Jadi pocong, Bi, tangannya itu kelihatan ada kayak gininya pendelukannya. Ih, Daning pocong, ya Allah mau lari nggak bisa, orang lagi sakit begitu. Jadi aku nyampe gelemberan, itu niruin sebutannya wedus kan begitu, nyampe gitu. Iya, jadi pengen teriak sekencang-kencangnya, tapi yang keluar mono tentu, orang lagi sakit kan. Satu nada gitu. Iya, mama dia bilang kayak gitu. Si pocong tadi aku nggak ngeliat mukanya, bener-bener nggak ngeliat mukanya, dia itu nggak kemana-mana, cuman geser, lama-lama gini, Bi, katanya, Bi, tuk kayak gitu, dia nunduk, ya kelihatan ujungnya, tapi mukanya untungnya nggak pati kelihatan, cuman dari sisi sebelah sini lah, miring begitu ya. Mama pergi ya Allah, ini pergi. Itu ada sebutan kata-kata Allah begitu, dia geser pergi, terus malah lebih nakutin lagi. Kelihatan itu malah ya di pintu jaraknya cuma 2 meter 3 meter dari dia, di pintunya nggak ada daun pintunya, pakainya horden. Itu di antara horden itu, Bi, jadi kesananya gelap, belakangnya dia, sampingnya horden, itu makhluk itu katanya kayak gitu terus, Bi, kayak nggak jelas gerakannya kayak gitu. Itu aku mau lari, mungkin aku kencing udah berapa kali di situ, mama minta tolong, itu ngeliatin aku terus. Lah mukanya kayak apa? Untungnya kalau sekarang kan aku ngeliat yang rusak-rusak itu cuman pucet doang, tapi tetap serem ya. Namanya kayak gitu ya serem banget, orang pucet, orang biasa aja kayak kunti cantik aja serem, apalagi kayak gitu. Itu kunculuk kayak gitu terus, Bi. Itu datang mamanya, mungkin ngerasa ada suara, dia dengar bocah Daning suara ditiliki. Bocah lama nggak dijengukin, ngomong sama yayunya, enggak mak, nyongsukan, kata aku sukan, malas, lagi nonton TV. Itu akhirnya mamanya yang datang, ini geser, Bi, mamanya nggak ngeliat. Jadi dia, ada apa? Kamu kayaknya tadi teriak, baru kecil tapi kan ibu dia nalurinya kuat begitu ya, Bi. Dilapin lah sininya, mendelik ada apa? Kamu matanya mendelik ada apa? Itu ngasih tahu itu, tapi kan nggak bisa gerak semua, Bi. Ada itu, mamanya nggak ngerti, nggak ngerasain sama sekali. Ngomongnya cuma gini, hawane ke orang enak temen ya, mambune melati katanya, baunya melati. Emang kalau sosok itu identik melati, mau baunya melati, lama-lama mambune kayak apa ya, kayak lah papan sing wis ora genah, lapuk-lapuk kayak gitu, Bi. Mak, anjir cuma ngomong cong kayak gitu, didengerin suara kayak gitu. Apa sih? Cong. Akhirnya dideketin ke telinganya, ke mulutnya tadi. Pocong kayak gitu, Bi. Baru dia balik arah, itu si pocong tadi nembus ke tembok, bukan lewat si
apa namanya? Gorden yang Bukan, pintu. ya pintu enggak, tapi ke tembok itu ibunya ngelihat. Oh, ibunya ngelihat Ibunya juga. ngelihat, tapi pas lagi pas ke sana, kayak gitu dia teriak seperti itu. Tapi pas di situ ibunya yang nggak Nggak ngeliat. ngeliat. Padahal dilewatin ibunya masuk. Iya, iya di sampingnya persis. Geser. Sih dia. Itu dia teriak, bapaknya keluar. Kurang ajar, bapaknya ngelihat, bapaknya orang ngerti, bapaknya orang ngerti. Kurang ajar, kamu berani masuk ke sini. Itu katanya ya versinya keluarganya. Bapaknya itu ngelihatnya di mana? Di luar. Bapaknya ngelihatnya pas keluar. Jadi ini di sini ibunya teriak, bapaknya kan di ruang tengah. Oh iya. Jadi Berarti keluarnya temboknya itu tembok yang ke arah tengah sana ya, bukan bukan luar rumah gitu, iya, bukan? ke arah tengah begitu langsung, katanya sih versinya diudak-udak sama bapaknya. Bapaknya kan orang ngerti juga kan. Akhirnya teriak-teriak begitu. Itu terjadi sampai 2-3 kali, Pi. Gue sebenarnya udah nanti feelingnya gue udah tahu. Pocongnya mukanya pucat. Udah lanjutin aja. Oh iya. Pocong mukanya pucat. Iya. Sebenarnya tahu ya, Pi. Langsung kelihatan kan, Pi. Mantap. Nah itu pas udah kayak gitu ya, kejadian sampai 2-3 kali kayak gitu. Akhirnya ceritanya dipagar sama bapaknya. Rumahnya. Enggak, di kamar doang. Di kamarnya, yang penting jangan gangguin kayak gitu. Ada ngomong kayak gini, Bu, kok bocah jadi kayak gini ya, Bu, jadi nggak sembuh-sembuh lama gitu. Iya ya Pak, padahal wingi-wingi kayak lagi dulu itu sehat-sehat aja. Sebenarnya ada apa? Baru ngomong, Bi. Asline lagi waktu mau nandur bawangnya aja udah panen, Bi. Udah mau dipadi. Berarti kan udah lama banget. Itu pernah nyemplung di parit. Ya Allah, terus primen. Ya urip, santai banget hidup maksudnya loh. Tapi nyeblok katanya ngudak-ngudak ikan mas. Padahal parit kan nggak ada ikan masnya. Bisa nih sampean nggak ngomong, tabok-tabokin begitu kan, Bi. Ya ngomong rumah sana, yang penting selamat, ngomong sama kamu nanti kamu khawatir gitu. Tapi jadi setelah itu sakit kayak gitu ya. Nah, apa hubungannya ya Pak, digangguin sama dia atau bukan? Nggak ada, kayak memang harus begitu, kayak namanya sakit. Tapi nanti kalau memang Gusti Allah ngizinin ya nanti dikasih kesembuhan begitu, Bi. Itu bocah itu ngeliatin sosok kayak gitu lagi, Bi, tapi ganti. Pocongnya bukan yang model kayak gitu, mungkin meningkat stratanya, Bi. Bisa nembus pagernya bapaknya tadi, tapi udah kelasnya yang hitam, Bi. Udah yang hitam kadang-kadang mau ke merah berubah ini kan. Bajunya kan bajunya apa ya? Ganti baju lah. Ganti baju pocongnya kayak gitu. Tapi nggak nyerang, memang kayak ngeliatin gitu loh, Bi. Ngeliatin seolah-olah dia bicara begini. Kamu nggak boleh jadi sesuatu. Kamu nggak boleh jadi sesuatu seperti itu. Ada pesan message seperti itu, tapi nggak ada gerakan ininya. Tapi selalu yang nyebelin duduk di sampingnya itu loh, Bi. Tapi karena apa ya, berkala, tapi kayak gitu dia udah hafal ini pasti pocong, dan dia pasti takut terus. Bukannya biasa gitu loh. Boya nongol di sana atau apa gitu, aku nggak berdaya. Kalau misalnya aku berdaya, yuk gelut, kata dia, semakin keselnya gitu loh, Bi. Itu kejadian berlaut-laut seperti itu sampai memang apa namanya, yang paling parah itu ada hewan-hewan itu masuk ke dalam kamar, itu nampaknya gede-gede banget, kayak dia mau ditelan begitu, Bi. Kayak kodok, terus cicak, itu katanya jadi gede-gede banget. Kayak di film Jumanji itu. Ya kayak film Jumanji, bener kayak gitu. Tapi bapaknya terus berdoa, ibunya terus berdoa, akhirnya nggak tahu kenapa titik tertentu sekitar 2 atau 3 bulanan lah, dia itu ada gerakan, walaupun udah apa namanya, pengobatan udah berhenti. Jadi anakku mati ya mati, ikhlas pasrah, kayak gitu, gitu. udah pasrah. Akhirnya itu dia ada kekuatan sendiri di sana-sananya gitu. Saat dia tidur, kamu sering baca ini, baca sholawat kayak gitu. Nanti insya Allah kamu bangun sebentar lagi, itu bisa bangun. Dan nggak pakai proses dimana bangunnya itu cuman tik-tik-tik, itu enggak, kita bisa duduk loh, bisa deran. Langsung set gitu ya. Iya, walaupun di sininya kan ngelet, saking lamanya tidur kayak gitu. Kelamaan ya. Itu dia akhirnya berangsur sembuh. Itu tadi anak kecil itu tadinya itu gemuk, Bi. Itu setelah bangun dari sakit tadi, itu kan kurus banget. Akhirnya disebutlah anak itu jadi tuying binatang. Itu bro tuying. Ini misalnya bro tuying kecilnya seperti itu, dan semenjak saat itu bro tuying itu bisa melihat yang kasat mata. Itu
Itu kisahnya Bro Tuying. Berarti kalau kawan-kawan pengen sakti, cobalah nyemplung ke parit kayak Bro Tuying. Bener, nanti setelah itu Bisa digangguin pocong dulu gitu ya. Iya, itu kisahnya Bro Tuying. Diceritakan seperti itu. Iya. Jadi awalnya kenapa dia itu gemuk gede, sekarang kan gede lagi. Kenapa orang lihat di Nilas Luhur Bro Tuying kurus gemuk begitu kok dinamain Tuying? Karena dia pernah mengalami Tuying berkepanjangan. Berkepanjangan ya, itu cukup. Penyembuhannya juga mungkin penggembukannya lagi tuh cukup makan Enggak, waktu. sebenarnya sekarang sih digelonggong bukan apa-apa. Digelonggong Digelonggong. pakai ini ya, pakai air ya. Pakai air itu tadi pakai air diesel gitu ya. Nah, itu kisah dia menjadi namanya Tuying itu karena mengalami tadi sakit berkepanjangan dan kurus berkepanjangan. Sekarang dia karena mengenal dunia luar, ternyata banyak makanan yang enak-enak. Tuying itu kalau di bahasa kita itu artinya itu ya kurus, kering, kicli gitu ya. Iya. Kayak gitu pokoknya. Kecil kayak gitu. Oh iya iya. Muasal nama Bro Enggak, gue Tuying. tadi berarti salah nangkep. Gue pikir dia kayak mau dijadiin tumbal sama pocong pesugihan kayak gitu. Ternyata bukan. Kalau penjelasannya Bro Tuying, aku memang harus mengalami kejadian itu sebagai perjalanannya aku begitu secara spiritual seperti itu. Semua orang juga begitu. Benar, banyak kejadian yang Kita pernah senang, kita pernah sedih gitu. Setelah dipikir-pikir ya emang harus prosesnya seperti itu kayak gitu. silih Semuanya. berganti. Bahkan kita kadang nggak ngerti kapan beralihnya antara kebahagiaan dan penderitaan, tengah-tengahnya kapan gitu ya. Menangis dan tertawa silih berganti, asik. Iya. Udah Iya. Bro Ayung. Ya tadi. Oke. Mohon maaf ya Bro Tuying tak bawain kisah. Nggak apa-apa. Terima kasih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Bro Tuying juga yang udah pernah menceritakan kisahnya ini ke Bro Ayung mungkin dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau misal kita ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bro Tuying juga. Barangkali ada sesuatu yang nggak berkenan dari Bro Ayung. Kalau gue kan nggak banyak ngomong dari tadi. Bro Ayung banyak salah ya dimaafin gitu. Gue sebagai perwakilannya. Banyak salah. Enak banget banyak salah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.